Ribuan warga Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam Komite Penyelenggara Referendum Konstitusi kembali mendatangi Gedung Sasando kantor Gubernur NTT untuk menyerahkan naskah deklarasi jajak pendapat terkait periodisasi jabatan Presiden RI. Arak-arakan kendaraan dan massa memakai baju putih bertulisan "We Love Presiden Jokowi 3 Periode" memenuhi halaman depan Gedung Sasando kantor Gubernur NTT. Naskah tersebut langsung diserahkan Ketua Komite Referendum pada Gubernur NTT Victor Leskodat yang didampingi Wakil Gubernur Joseph Naisoi dan disaksikan ribuan warga pendukung Jokowi 3. Pius Rengka, Ketua Komite Konstitusi Provinsi NTT mengatakan mereka kembali menyerahkan naskah untuk Gubernur NTT agar dapat diserahkan ke Presiden Jokowi. Sebelumnya 20 Juni 2022 lalu mereka telah menyerahkan ke pemerintah provinsi untuk diserahkan pada legislatif maupun eksekutif. Sementara itu Gubernur NTT Victor Leskodat mengatakan aspirasi untuk Presiden Jokowi 3 periode ini merupakan aspirasi seluruh masyarakat NTT. Tentunya ini kan kita berhadapan dengan konstitusi yang perlu dapat dirubah. Itu memang kita akan sebagai pemerintah, saya dengan Wakil Gubernur, kita juga akan bertemu dengan mudah-mudahan Bapak Presiden beliau akan ada di Kabupaten tanggal 21. Itu akan disampaikan langsung dan juga kepada partai-partai politik tentunya sebagai pemerintah dan aspirasi datang daripada rakyat di Nusa Tenggara Timur yang mencintai Bapak Joko Widodo, maka tentunya saya sebagai Gubernur dan Pak Joseph sebagai Wakil Gubernur berkewajiban untuk melanjutkan aspirasi itu kepada partai-partai politik yang mempunyai kewenangan untuk melakukan langkah-langkah politik. Selesai menyerahkan naskah deklarasi, pendukung Jokowi 3 periode melakukan konvoi mengelilingi Kota Kupang dan menyerukan kecintaannya bagi Presiden Joko Widodo. Jokowi berkunjung ke NTT, Lurah Istana, ada misi terselubung 3 periode. Terkini.id. Presiden Jokowi mengunjungi Manggarai, Nusa Tenggara Timur dalam rangka meresmikan perluasan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat. Kunjungan Jokowi ke NTT ini pun mendapat respon dari pengguna media sosial dengan akun Lurah Istana @Garuda Berdarah yang menyebut kunjungan itu bukan hanya untuk meresmikan New Komodo Airport. Tetapi menurut Lurah Istana, kunjungan Jokowi ke NTT itu memiliki misi terselubung, yakni membawa misi 3 periode. Kunjungan Jokowi ke Manggarai NTT serta Labuan Bajo bukan hanya sekedar meresmikan New Komodo Airport. Namun ada misi terselubung yaitu misi 3 periode, kata Lurah Istana dikutip dari cuitannya Jumat 22 Juni 2022. Selain itu, Lurah Istana berpendapat bahwa di NTT, Presiden Jokowi dengan jelas akan siap menerima permintaan tokoh-tokoh masyarakat untuk menambah masa jabatan menjadi 3 periode. Bahkan saat berada di Manggarai dengan jelas Jokowi akan siap menerima permintaan tokoh-tokoh masyarakat untuk lanjut 3 periode, ujarnya. Selain itu, Lurah Istana juga mempertanyakan apakah pemilu akan digelar sebagaimana aturan yang ada atau malah dimundurkan dengan tipuan konstitusi. Lurah Istana kemudian menyampaikan jika tipuan konstitusi itu akan dilakukan untuk membuat rakyat tenang karena menurutnya rakyat ini di negara ini mudah dibohongi dan melupakan masalah. Selamat pagi warga kelurahan semuanya. Dan bagus ingatkan lagi, salam 3 jari. Apakah pemilu benar-benar akan digelar atau hanya tipuan konstitusi agar rakyat menjadi tenang? Mengingat rakyat negeri ini mudah dibodohi dan melupakan masalah. Waspadalah, berharga, ujar Lurah Istana. Sebelumnya, Presiden Jokowi saat meresmikan Bandar Komodo mengaku sebelum puas dengan perluasan bandara yang menjadi satu-satunya pintu gerbang di Flores. Sehingga menurut Presiden Jokowi,
Pemerintah harus aktif dan memastikan untuk terus melakukan perbaikan. Fasilitas yang kurang akan terus kita perbaiki. Di Bandara Komodo, terminal sudah diperlebar, masih kurang, diperlebar lagi. Makin penuh, makin diperluas lagi, kata Jokowi. Dilansir dari akun Twitter @yaniarsim, Pak Jokowi mau nyapres di NTT. Tuh buktinya ribuan warga NTT sudah deklarasi dukung Jokowi 3 periode. Berikut komentar dari warganet. Provinsi mana yang berikutnya? Jawa Tengah, Salut, Sumbar, DKI, atau mana? Masyarakat kurang ilmu dan wawasan. Saya setuju Pak Jokowi nyapres di NTT. Kaos bakalan menjadi jika dipaksa, lihat aja. Ngapusi wong pekok-pekok memang enak, ujar Aru. Silakan Jokowi 3 periode tapi jadi presiden di NTT dan silakan keluar dari NKRI. Kami rela NTT merdeka dan Jokowi jadi presidennya. Indonesia bagian timur. Yang kau kira Indonesia itu cuma NTT? Alkohol enak buat mabuk-mabukan. Republik, ujar Koyoy. Ada korban prank di daerah mana itu? Jadi presiden Timur Leste. Sampai segitunya ya Bang Goblok. Gue orang NTT dan gue malu baca tweet ini. Terstruktur. NTT tidak ada sawit. Terus migor, pertalit solar murah semua, ujar Iteba. Masih kasih, biar jadi presiden NTT. Presiden NTT atau mau gabung sama Timor Leste. Gubernur NTT diisolatkan. Mungkin yang arak-arakannya dan ngasih deklarasinya orang-orang dia juga. Makin mau ada integrasi Timur-Timur. Jadi persiapan nyalor biar tambah klimis 3 ronde ujar tanpa bal. Masih belum puas dikibulin. Kayaknya belum paham aturan UU. Jokowi. Kok bisa dan bangga ya dukung Jokowi ini mempertontonkan kebodohannya. Ujar ayah. Udah gak ada COVID kan Pak sekarang? Gak ada COVID is bullshit. Ya udah dukung aja biar digantiin Laskodat. Yang datang dan didatangi menggelar konstitusi. Yang datang memang suka melanggar dan didatangi betul-betul bangga lagi. Gimana indeks kemiskinan NTT? Ujar Sukro. Masa bayaran? Ini kira-kira berapaan duit habis ya? Sedikit, paling nasi bungkus, air mineral, dan amplop 100.000. Tabrak konstitusi kok dibiarkan? Makar konstitusi ini, presiden cuma 2 periode toh? Setelah itu istirahat dulu, ujar Farah. Lumayan, 50.000. Jakarta 50.000, jajanan di sana 5.000. Orang gak paham, yang penting miras legal. Kegoblokan yang dipertontonkan, melanggar konstitusi orang bangga, ujar Joni. Ya, provinsi favorit. Dukung, aspirasi tapi salah kededean. Di NTT kan bukan di Nusa Tenggara kah? Itu pelanggaran konstitusi. Kok penegak hukum gak ada yang gerak, ujar Edi. Ambisi banget. Mereka menggelar konstitusi gak kok dibiarkan. Somai. Dukungan mabok. 100 periode juga gak boleh. Asal di sana saja. Ilegal, ujar Onder. Cocok sekali. Ke NTT saja jadi presiden Pak Joko. Jangan Indonesia. Karena kalau di Indonesia menggelar konstitusi UUD 45. Sana buruan, pas cocok sekali. Mau ketawa untuk 3 periode tapi takut dibully ketawa aja ujar impian malam. Astagfirullah, NTT tuh gelap terus miras aja deh, ujar Black. Urap, ngakunya aspirasi seluruh penduduk NTT, berani gak pendapat opo? Sekarang NTT juga ngeri ternyata, sampai sekarang kayak gitu didukung untuk lanjut ke periode sengsara, padahal itu jelas-jelas melanggar konstitusi. Provinsi yang tragis, ujar Sagara. Coba Pak urusin NTT kira-kira maju nggak daerahnya? Penjilat dari Komodo. Lah itu bayaran. Dukung jadi presiden NTT. Wagubnya di sana saja Jok, ujar Di. Itu cebong semua, na'udzubillahi min zalik. Anti reformasi. Di provinsi negara miskin se-RI dari dulu dan selamanya sampai kiamat. Kenapa? Karena mereka kafir. Kaum kolaboran, gak ada otak, ujar Opini. Ini orang-orangnya. Pengaruh alkohol yang udah disahkan perkara di sana.
Dukungan Pak Presiden bebas menyuarakan aspirasinya walaupun sudah jelas-jelas melanggar konstitusi negara. Ancur-ancur. Jadi Presiden NTT kok, ujar saya. Lucunya seorang gubernur NTT yang mendukung Jokowi tidak tahu apa arti melanggar konstitusi. Hukum negara dibuat suka-suka rezim Jokowi. Alamat Indonesia bisa lebih parah dari Sri Lanka. Jokowi jadi gubernur NTT saja. Mau 100.000 periode pun gak masalah buat Indonesia kok. Tolol semua, ujar Mustawan. Mereka tidak keliru, hanya salah dalam menggunakan otaknya. Udah dikasih 2 mau 3, suka-suka lu dah, aturan punya lu ini. Jangan-jangan di NTT BBM turun, listrik turun, sembako turun, jangan-jangan ribuan. Maaf, kok gak kelihatan kayak ribuan ya? Padahal ada orang pakai drone. Kenapa gak dilihatin ribuan orangnya? Ujar Manza. Biar saja, warga NTT masih digarisbawahi kemiskinan SD saat ini. Mereka nggak tahu aturan konstitusi dan pendidikan masih cukup rendah, jadi mudah di provinsi yang tidak tahu aturan. Mudah-mudahan rakyat NTT sadar dan melek aturan konstitusi bahwa jabatan presiden maksimal 2 periode, ujar Fulkam. Sama-sama pekoknya. Wih, gede pasti cuannya tuh. Makar, gerakan inkonstitusional, ujar Mai. Kalau 3 periode dikabulkan, maka akan minta 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu kenapa daerah minta perlakuan yang sama? Jika kau beri tikus roti, maka dia akan meminta keju. Dukung jadi presiden NTT, ujar Kotak. Baguslah kalau NTT memiskinkan diri. Jadi jangan presiden pertamanya Pak Jokowi. Semoga NTT maju dalam segala hal. Ada bandar udara yang banyak, karena api cepat yang banyak. Bendungan yang banyak juga, dan ekonomi meroket 1 juta lapangan kerja. Rakyat banyak yang dapat kartu-kartu sembako gratis, dan lain sebagainya, ujar abang saya. Daerah miskin sesuai dengan tingkat kecerdasan warganya, ujar Kontlo. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib, dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.